Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Sukagmori Creative Corner. Bersama saya, Devi, yang akan menemani kalian di episode spesial hari ini. Dan juga kemarin tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Di momen spesial ini, kita akan membicarakan seputar dunia pendidikan, tantangan zaman now, dan bagaimana caranya kita memaknai warisan Ki Hajar Dewantara di era digital. Kebetulan di sini sudah ada narasumber kita yang begitu istimewa. Ibu Siti Nurul Rahmah, SPD MPD, Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Kak Devi, kabar saya baik. Gimana Kak Devi? Kabar saya juga baik Bu, alhamdulillah. Tanpa banyak-banyak basa-basi, saya mau langsung bertanya aja ya Bu ya. Oke, silakan. Bu Nurul, kalau mendengar tanggal 2 Mei, saya terlintas sosok Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan mendasar nih Bu, apa sih makna Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani yang paling relevan dengan guru-guru zaman sekarang? Oke, terima kasih Kak Devi, pertanyaannya luar biasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk siswa atau pelajar dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia tentunya. Ini hari yang sangat spesial di mana ini memperingati Hari Pendidikan di mana Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memperjuangkan banyak hal tentang pendidikan. Dan beliau mempunyai filosofi yang menurut saya sangat relevan sampai saat ini. Padahal kalau kita bicara filosofi itu ya, Engarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani itu kalau nggak salah tahun 1922 sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini saya pikir masih relevan. Kenapa relevan? Pertama, dari Engarso Sungtulodo, artinya apa? Itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Jadi intinya bahwa di depan kita itu menjadi teladan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kemudian kalau yang Ingmadyo Mangunkarso itu di tengah, memberikan motivasi, memberikan semangat. Kemudian kalau Tuturi Handayani di belakang itu memberikan dorongan. Artinya apa? Bahwa kita, kalau saya bicara tentang guru dan bahkan nanti murid, artinya kalau saya bilang bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Setiap orang itu adalah pemimpin. Kalau di sekolah tentu yang pertama gurunya, kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Kalau bicara tentang filosofi itu hubungannya dengan guru-guru, yang pertama tadi, memberikan teladan. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa memberikan teladan kepada murid-muridnya? Tentu caranya yang pertama adalah pada diri sendiri dulu. Kalau misalnya saya mau bicara sama Kak Devi, besok kita datang jam 8 ya. Misalkan seperti itu Kak Devi ya. Kemudian ternyata saya tidak bisa datang jam 8, saya jam 9 baru datang, Kak Devi jam 8 sudah datang. Kira-kira apa ya yang ada di benaknya Kak Devi? Tentu Kak Devi mikir-mikir, ini kenapa guru saya, begitu kan ya? Kira-kira ini bisa jadi contoh nggak sih, kan gitu. Ya, jadi bagaimana bisa menjadi teladan tentu diawali dari diri sendiri dulu. Saya kalau ngomong sama Kak Devi, besok kita janjian jam 8, berarti saya harus bisa jam 8 atau kurang dari jam 8. Jadi bisa menjadi contoh gitu ya. Ini gurunya. Berikutnya lagi, nanti guru akan bisa ngomong ke anak-anak. Ngajak disiplin berarti saya sebagai guru harus disiplin dulu. Itu contohnya. Iya, betul. Ini yang contoh yang sederhana ya. Kemudian yang kedua Ingmadyo Mangunkarso. Bagaimana seorang guru bisa memberikan motivasi, bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi anak-anak atau murid-muridnya untuk bisa belajar. Kalau saya bilang bahwa pembelajar sejati itu adalah seorang guru. Dan sebagai umat muslim, belajar itu adalah suatu kewajiban. Dari mulai di kandungan sampai menutup mata. Begitu kan ya? Jadi
guru memfasilitasi bagaimana anak-anak bisa tumbuh, bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, Tutwuri Handayani. Posisi di belakang harus bisa memberikan, bisa mendorong. Maksudnya mendorong itu mendampingi anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa mengeksplor kemampuannya, bisa mengeksplor apa yang ada pada dirinya sehingga bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Itu menurut saya. Jadi meskipun saat ini adalah era digital, era di mana anak-anak itu bisa belajar tanpa guru, Iya. tapi filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro tetap relevan. Iya. Karena digital itu nggak ada perasaan. Kita Iya juga kan? sebagai murid Ya. membutuhkan sekali seorang guru untuk membimbing kami, gitu, mengajari kami dengan benar. Kadang dunia digital itu tidak tidak semampu guru-guru, Ya, betul. sehebat guru-guru yang bisa mengajari dengan lemah lembut dan santai, sabar sekali mengajari kami dari kelas 1 SD sampai sekarang kita SMK. Jadi guru sangat berperan penting bagi saya. Ya, tentu. Itu tadi karena kalau ngomong digital, ngomong perangkat tidak ada perasaan. Iya. Kalau guru ada perasaan gitu ya, ada hati. Ada hati. Padahal kalau ngomong guru, guru harus istilahnya kalau di hadapan murid-murid ya harus tampil utuh, seutuhnya. Ada di sini ya nggak hanya raganya, juga jiwanya, hatinya, begitu Kak Devi. Ini untuk filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi teman-teman, guru memang sangat penting bagi kita semua sebagai siswa. Nah, lanjut ya Ibu. Oke, baik. Bagaimana menurut Ibu tentang pergeseran peran guru dari pengajar sekarang menjadi fasilitator? Oke, terima kasih Kak Devi. Pertanyaannya luar biasa. Kalau dulu, guru itu sebagai pengajar. Kalau sekarang sebagai fasilitator. Ini paradigma yang harus kita pahami dengan baik. Kalau dulu guru itu menjadi satu pusat dalam proses pembelajaran. Semua pusatnya adalah guru. Bagaimana guru menyampaikan materi, kemudian bagaimana guru istilahnya memberikan instruksi-instruksi. Jadi semuanya guru. Kalau dalam proses pembelajaran namanya pembelajaran berpusat pada guru. Itu dulu. Kalau sekarang itu berubah menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya apa? Semua proses pembelajaran pengendalinya adalah siswa. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, mendampingi anak-anak bagaimana dia bisa berproses, bagaimana dia bisa mencapai tujuan pembelajaran pada saat proses pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi ini luar biasa. Jadi tugas guru lebih berat kayaknya. Iya, Kak. Tapi insya Allah jika itu dilakukan dengan ikhlas, ya kata berat itu tidak ada. Gitu Kak Devi. Oke, mungkin di Ibu ngajar atau melihat apapun itu, di sini kita akan mempertanyakan tantangan pendidikan di era digital ya Bu. Oke. Nah, untuk zaman sekarang Bu, tantangan terbesarnya apa sih Bu? Terutama di masa serba digital. Oke, baik. Tantangan ini dihadapi oleh guru dan oleh siswa itu sendiri. Kalau guru, apalagi guru-guru yang mungkin usianya sudah 50 ke atas gitu ya, banyak sekali guru-guru yang merasa dalam tanda kutip malas untuk Memberi pelajaran. belajar hal baru, Padahal guru punya tugas yang banyak. Bagaimana siswa itu tidak hanya pintar di akademik, tetapi juga di bagaimana anak atau murid itu bisa memiliki karakter yang kuat, bisa aktif, bisa kreatif, kemudian bisa menghadapi tantangan yang akan dilalui ke depannya. Ini tantangannya. Kemudian kalau murid bagaimana tantangannya? Ada ketergantungan ya, ada ketergantungan murid dengan perangkat misalnya HP atau mungkin laptop. Iya. Apalagi sekarang ada AI yang memudahkan kita semuanya untuk mengeksplor ide-idenya gitu kan ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana
anak-anak ini bisa peduli, bisa empati terhadap lingkungan meskipun dia pandai dalam dalam digital ini ya. Jadi tantangan ini bisa jadi ancaman, bisa menjadi peluang. Pada saat menjadi ancaman itu mungkin kita tidak menggunakan digitalisasi ini dengan baik. Pada saat kita memanfaatkan contoh saja yang sekarang ada ya AI dengan baik, tentu banyak hal yang bisa diperoleh. Itu Kak Devi menurut saya. Jadi sebenarnya di era digital ini kita banyak belajar dari digital, tetapi kita menggunakan digital dengan benar, jangan disalahgunakan. Ya, betul. Oke, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang sekolah ramah anak yang sering terdengar belakangan ini? Oke, sekolah ramah anak gitu ya? Ya, ramah anak. Sekolah ramah anak. Artinya di situ, di sekolah itu, pendekatan pendidikannya itu siswa menjadi subjek, menjadi pusat dalam proses pembelajaran, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana siswa sebagai pusat, sebagai subjek, itu bisa belajar dengan aman, bisa belajar dengan nyaman, kemudian merasa dihargai di dalam lingkungan yang tidak ada kekerasan dan tidak ada diskriminasi. Artinya bahwa dalam proses menumbuh kembangkan siswa di sekolah itu, siswa akan merasa aman, nyaman, sehat, dan bahagia. Sehingga pertumbuhannya itu maksimal. Itu menurut saya. Wah, tidak terasa nih Bu, hampir di penghujung obrolan. Bu Nurul, apa harapan Ibu di Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 untuk murid-murid dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih Kak Devi. Ini di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini saya berharap sekali Bapak Ibu guru di sekolah bisa menjadi orang tua kedua bagi anak-anak atau bagi siswa di sekolahnya masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu guru bisa menjadi inspirator bagi murid-murid yang ada di sekolah, bisa menjadi fasilitator bagi anak-anak juga di sekolah, kemudian menjadi penggerak perubahan, ya, penggerak perubahan, dan bagaimana Bapak Ibu guru bisa mendampingi anak-anak untuk menghadapi tantangan di depan yang semakin keras. Kemudian kalau harapan saya untuk murid-murid tentu ini dunia SMK, di mana siswa SMK dengan besarnya adalah BMB, bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Pada saat anak-anak atau siswa ingin bekerja, tentu ada karakter yang harus dimunculkan, karakter yang kuat selain kompetensi. Jadi kompetensinya oke, karakternya oke, sehingga lengkap. Karakter-karakter yang harus dimiliki oleh siswa tentu banyak. Yang pertama yang harus dimiliki adalah tangguh. Tangguh itu seperti apa sih? Tangguh itu bagaimana dia menghadapi semua tantangan itu dengan tidak gampang putus asa. Kemudian berikutnya lagi adalah kolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Kak Devi bisa bayangkan ya, kalau misalnya dalam lingkup kerja kemudian ada teman kita yang tidak bisa bekerja sama, apa jadinya gitu kan ya. Kemudian berikut lagi adalah empati. Empati atau empati peduli. Bagaimana bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Misalkan dalam satu tim, kalau ada misalnya saya tidak bekerja dengan baik, apa yang akan dipikirkan orang itu kepada saya? Bagaimana tim saya, begitu kan ya? Kemudian peduli juga begitu. Berikutnya lagi adalah komunikasi. Bagaimana anak-anak bisa komunikasi dengan baik, komunikasi positif, komunikasi yang membangun, komunikasi yang tidak menyakiti orang lain, komunikasi yang dikeluarkan yang kita mesti berpikir apa dampaknya. Sekarang kita banyak tahu anak-anak itu kalau bicara kadang-kadang sudah tidak mikir perasaan orang lain. Betul Ya, sekali. ada kata-kata kasar yang mungkin disampaikan dengan begitu santainya. Padahal itu sangat menyakiti. Ya, betul. Kalau orang itu kalau sakit kalau luka begini, mungkin sembuh dengan obat, gitu kan. Kalau sudah luka hati,
ya Sama bisa sekali. disembuhkan, tapi masih ada goresan-goresan. Begitu ya Kak Devi ya. Jadi intinya saya mengajak guru dan siswa menjadi pembelajar sejati. Itu Kak Devi. Luar biasa ya, jawaban dari Bu Nurul sangat bermakna bagi saya. Terima kasih Ibu. Pendidikan yang hebat adalah pembelajar seumur hidup. Sahabat edukasi, itu tadi obrolan kita. Semoga menginspirasi, memotivasi. Jangan lupa, pendidikan adalah kunci kemajuan. Saya Devi, izin undur diri. Sampai jumpa di Skagmori Creative Corner. Episode selanjutnya. Keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.